Perkenalkan, nama saya Seprida Wati Sinaga dengan NIM 2231142035. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Musik Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas salah satu model pembelajaran. Ya, ini adalah model pembelajaran quantum learning. Selamat menyaksikan. Istilah quantum learning itu sendiri diambil dari dunia fisika, yang artinya adalah mengubah energi menjadi cahaya. Jadi, filosofi quantum learning ini kurang lebih adalah bahwa guru hendaknya bisa memanfaatkan segala sesuatu yang ada untuk mempercepat proses pembelajaran, baik itu hal yang sangat kecil sekalipun sampai hal yang besar dapat mempengaruhi proses pembelajaran. Quantum learning ini diperkenalkan oleh Bobby DePorter, dan menurut Bobby DePorter dan Mike Hinerke, quantum learning adalah kiat, petunjuk, strategi, dan seluruh proses belajar yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat serta membuat belajar serta semua proses yang menyenangkan dan bermanfaat. Asas dari quantum learning ini adalah membuat siswa bisa menyelami dunia guru dan guru tersebut dapat menyelami dunia siswa. Baiklah, fokus utama dalam quantum learning ini adalah siswanya, sehingga siswa tersebut dapat dituntut untuk aktif. Sedangkan guru dapat menjadi penyedia dan guru dituntut untuk lihai dalam memahami potensi peserta didiknya. Bagaimana cara mengaplikasikan model pembelajaran quantum learning di kelas kita? Maka kita bisa menggunakan 6 prinsip yang ada untuk mengembangkan kegiatan pembelajaran dengan model quantum learning ini. Prinsip yang pertama adalah segalanya berbicara. Yang dimaksud dengan segalanya berbicara di sini adalah menjadikan segala sesuatu yang ada di sekitar lokasi belajar menjadi penunjang materi yang disampaikan. Apapun hal yang ada di lingkungan belajar akan memberikan makna tentang belajar. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita di lokasi belajar dapat menjadikan penunjang materi yang akan disampaikan. Seperti adanya tempelan-tempelan di ruangan kelas, di dinding kelas, ataupun segala sesuatu yang ada di lingkungan sekolah. Hal itu dapat menjadi pembelajaran bagi siswa tersebut. Sepertinya ada tempelan tangga nada, tanda diam, tanda not, nilai not, dan sejarah-sejarah musik lainnya. Siswa dapat belajar dari apa yang mereka lihat, bahkan bila diperlukan, guru pun bisa memutar musik untuk mendukung kegiatan pembelajaran di kelas. Prinsip yang kedua adalah segalanya bertujuan. Segala sesuatu yang ada di lingkungan belajar mempunyai tujuan, seperti sapaan dari guru, alat peraga, media pembelajaran, semua memiliki tujuan yang jelas, baik itu gambar musik, kemudian lembar kerja, dan segala sesuatu yang disiapkan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran di kelas mempunyai tujuan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, dan baik itu untuk perubahan sikap atau perilaku ataupun untuk menambah pengetahuan bagi siswa. Tentunya hal ini membutuhkan perencanaan yang matang dari guru yang harus pandai untuk mempersiapkan rencana. Dari sapaan seorang guru ke muridnya, hal ini dapat memberikan dampak yang positif bagi sang anak tersebut. Dan prinsip yang ketiga adalah pengalaman sebelum bertindak. Ya, setiap kali akan memperkenalkan materi yang baru, seorang guru harus membiasakan diri untuk memberikan rangsangan pada siswa. Rangsangan itu dapat berupa aktivitas sehari-hari dan menempatkan siswa sebagai subjeknya. Jadi otak sang anak ini atau peserta didik ini akan berkembang pesat ketika mereka mendapatkan rangsangan yang menggerakkan rasa ingin tahu mereka.
Jadi, setiap kali akan memperkenalkan materi baru kepada siswa, biasakan untuk memberikan rangsangan kepada siswa. Rangsangan itu dapat berupa aktivitas sehari-hari. Misalnya, sebelum anak diberikan pelajaran untuk memainkan musik, maka sebelumnya anak tersebut diberikan pengajaran dari panca indera mereka, seperti memperdengarkan musik, atau melihat video musik, maupun melihat alat musik tersebut secara langsung. Lalu setelah melakukan hal tersebut, anak itu pun akan diberikan pengalaman menyentuh alat musik tersebut, sehingga mereka dapat memahami alat musik itu dan bahkan memiliki keinginan untuk memainkannya. Prinsip yang keempat adalah akui setiap usaha. Kita sebagai manusia seringkali ingin mendapatkan pengakuan orang lain pastinya, dan hal itu tentu sangat wajar termasuk bagi para siswa. Ketika siswa ikut serta secara aktif dalam pembelajaran, akuilah proses belajar yang telah dilakukan oleh mereka. Pengakuan yang diberikan guru nantinya akan meningkatkan kepercayaan diri mereka, sehingga mereka ingin lagi untuk banyak belajar. Prinsip yang kelima adalah jika layak dipelajari, maka layak pula untuk dirayakan. Memberikan pengakuan pengalaman kepada siswa tidak ada salahnya untuk melakukan perayaan. Perayaan setelah mencapai sebuah tujuan pembelajaran tertentu sangatlah asik untuk dilakukan. Terlebih dahulu bagi siswa yang butuh banyak dukungan moral. Pujian sederhana atas usaha yang telah mereka lakukan seperti tepuk tangan untuk siswa tersebut, memberikan apresiasi, dan bahkan hadiah kecil dan sederhana yang akan membuat mereka menjadi lebih semangat lagi dalam melakukan kegiatan pembelajaran, dan mereka merasa bahwa jika mereka belajar, maka mereka akan mendapatkan apresiasi dan hadiah yang setimpal dengan pembelajaran mereka. Kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu sintaks atau langkah-langkah dalam metode pembelajaran quantum learning. Langkah-langkah ini disingkat dengan sebutan tandur. Langkah yang pertama adalah tumbuhkan. Dalam hal ini, guru harus dapat mengikut sertakan siswa, memikat siswa, serta menarik perhatian terhadap suatu materi yang akan diajarkan. Pada tahap ini, guru diharapkan mampu menumbuhkan sikap positif sejak awal pembelajaran, sehingga menumbuhkan rasa ingin tahu pada diri siswa. Guru dapat memberikan interaksi sederhana bersama siswa dan memberikan pemantik semangat agar siswa tersebut tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran. Langkah yang kedua adalah alami. Pada tahap ini, guru diharapkan mampu menciptakan pengalaman umum bagi siswa melalui contoh peristiwa yang mudah dimengerti. Dalam pengalaman ini, otak siswa akan terstimulus untuk menjelajahi dan mencari tahu lebih banyak hal dari sebelumnya. Tahap yang ketiga adalah namai. Dalam tahap ini berada pada inti pembelajaran siswa di kelas. Pada tahap ini, guru menjelaskan peristiwa yang sudah dicontohkan sebelumnya dengan materi yang akan disampaikan. Guru harus dapat memilih kata-kata yang mudah dimengerti oleh peserta didik tersebut. Dan tahap yang keempat adalah demonstrasikan. Demonstrasikan yang artinya adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk menerapkan apa yang telah mereka pelajari. Dapat dilakukan dengan alat peraga atau permainan sederhana. Seperti yang saya katakan sebelumnya, jika siswa tersebut sudah diberikan pengajaran, maka dalam tahap demonstrasi ini, siswa tersebut diberikan arahan untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu hal tersebut yang sudah dipelajari sebelumnya. Misalnya seperti jika mereka sudah mempelajari alat musik biola, maka mereka akan mengaplikasikannya pada alat musik tersebut. Dan tahap yang kelima adalah ulangi. Pada tahap ini, ulangi hal yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya, dan pastikan peserta didik telah mampu memahami hal yang telah dijelaskan pada saat itu. Dan bila perlu, guru tersebut harus memberikan rangkuman materi yang sudah dibahas. Pada tahap yang keenam dan yang terakhir adalah rayakan.
Tujuan dari tahap ini adalah memberikan rasa puas kepada peserta didik, memberikan rasa kepuasan kepada siswa untuk menghormati usaha mereka, ketekunan dan kesuksesan yang telah mereka lalui. Dengan mengakhiri sesuatu secara baik, maka pertemuan selanjutnya mereka akan lebih bersemangat untuk mempelajari materi baru. Dengan memberikan apresiasi kepada peserta didik tersebut, maka mereka akan lebih bersemangat lagi untuk mengikuti kelas selanjutnya, dan materi yang akan diberikan selanjutnya pun dapat mereka pahami dan dapat mereka mengerti. Yang dapat saya sampaikan mengenai model pembelajaran quantum learning. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi ataupun dalam pengucapan bahasa saya, mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat berguna untuk menjadi pembelajaran selanjutnya dalam menerapkan metode pembelajaran quantum learning di dalam kelas. Terima kasih telah menonton.